Bagaimana cara memperbaiki kesalahan plugin Essentials Add-ons untuk Elementor di situs web Anda? Pertanyaan inilah yang membawa Anda ke video ini. Saya telah menyiapkan daftar lengkap dengan petunjuk langkah demi langkah untuk memperbaiki semua kesalahan di situs WordPress Anda. Saya akan mengajari Anda dengan cepat dan objektif, dengan tutorial lengkap, cara memperbaiki kesalahan yang Anda hadapi tanpa membuang waktu Anda dengan solusi yang tidak berguna. Jika itu yang Anda butuhkan, mari kita ke kontennya. Ayo pergi. Inilah langkah yang sangat penting yang tidak dapat Anda abaikan. Gunakan hosting situs web yang bagus. 90% masalah yang kami temui di situs WordPress selalu terkait dengan perusahaan hosting. Dalam beberapa kasus, versi PHP sudah ketinggalan zaman. Dalam kasus lain, PHP tidak mengizinkan ekstensi atau fitur tidak ada. Oleh karena itu, kami merekomendasikan server hostinger agar Anda dapat menggunakan PHP di perusahaan hosting Anda. Terlepas dari negara mana Anda berada, mereka memiliki dukungan multibahasa dan melayani seluruh dunia. Mereka memiliki paket khusus untuk WordPress dengan manajemen dan ini adalah salah satu paket terbaik untuk WordPress. Kami menguji beberapa situs dalam rencana ini. Dari paket awal Anda dapat menghosting 100 situs web dan semuanya kompatibel dengan semua orang. Semua plugin yang kami uji hingga saat ini, kami belum menemukan plugin apapun yang tidak berfungsi di lingkungan hostinger. Mereka juga memiliki sistem di dalam panel untuk memeriksa virus dalam instalasi WordPress, membuat pembaruan di dalam panel dan memeriksa kompatibilitas plugin, yang akan membantu Anda menyelesaikan sebagian besar masalah. Ada tautan di deskripsi dan jika Anda membeli paket tahunan atau lebih lama, gunakan tautan kami untuk mendukung saluran kami. Satu hal yang sangat penting, karena Roadchanger memiliki kebijakan uang kembali jika Anda tidak menyukai produknya. Anda cukup melakukan hal berikut. Membeli hosting dari Roadchanger, menginstal situs WordPress, menginstal semua tema dan plugin yang Anda miliki di situs web Anda saat ini. Periksa apakah itu akan berhasil. Jika berhasil, Anda tahu masalahnya ada pada hosting situs web Anda dan inilah saatnya Anda bermigrasi. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membawa website Anda ke hostinger. Bahkan hostinger melakukan migrasi untuk Anda secara gratis. Yang harus Anda lakukan adalah bergabung dengan salah satu rencana mereka. Saya merekomendasikan Cloud Startup untuk situs yang membutuhkan kinerja lebih dan menghubungi tim dukungan dan mereka akan membantu Anda dalam proses migrasi. Sebelum melakukan perubahan apapun, Anda harus membuat cadangan lingkungan Anda. Sangat penting untuk memiliki cadangan situs web Anda. Kalaupun ada masalah, lakukan backup website ke kondisi saat ini. Anda dapat bertanya kepada tim dukungan perusahaan hosting Anda atau Anda dapat menyewa hostinger. Tautannya ada di deskripsi, dan Anda bisa mendapatkan cadangan otomatisnya. Cara melakukan backup di panel hostinger sangat mudah. Saya akan mengajar di sini dan hampir semua perusahaan hosting sama. Di dashboard perusahaan hosting Anda membuka file dan Anda akan memiliki opsi pencadangan. Datang ke sini ke opsi cadangan, saya dapat mengklik buat cadangan baru. Saya datang untuk memilih, ini memperingatkan saya bahwa itu akan menimpa cadangan sebelumnya. Melanjutkan dan mulai membuat cadangan saya. Saya harus menunggu hingga pencadangan ini selesai. Jadi saya bisa mulai membuat perubahan yang akan memperbaiki masalah plugin dan tema di situs web saya. Oke, pencadangan selesai. Sekarang Anda dapat membuka situs web Anda, melakukan perubahan yang diperlukan. Jika Anda mengalami masalah, sangat mudah untuk memulihkan cadangan. Anda bisa datang ke sini untuk memulihkan situs web. Pilih tanggal pencadangan yang Anda buat. Klik pulihkan dan itu menjalankan seluruh proses. Ini di hostinger. Jika Anda menggunakan perusahaan hosting lain, cukup hubungi dukungan teknis, dan mereka akan membantu Anda menyelesaikan masalah dan melakukan pemulihan jika perlu. Ini adalah langkah pertama untuk memecahkan masalah. Faktanya, jika Anda mengalami masalah dan tidak memiliki informasi baru di situs tersebut, Anda dapat mencoba memulihkan cadangan lama untuk melihat apakah ini memperbaiki masalah yang Anda alami. Cara lebih lanjut untuk mengidentifikasi kesalahan di WordPress adalah dengan menggunakan WP Debug. Mari aktifkan fitur ini di WordPress. Di panel hosting Anda, buka file, manage file dan akses manage file hosting Anda. Akses folder public HTML.
Di dalam folder public HTML, cari file wp config. Klik 2 kali untuk membuka editor dan kami akan menggulir ke akhir file. Sebelum baris terakhir, kita akan menambahkan 3 baris kode untuk mendefinisikan debug. Ini adalah 3 baris kode yang baru saja saya tempel. Baris kode ini akan mengaktifkan debug dan menyimpan file log di folder yang akan saya tunjukkan kepada Anda. Ayo simpan filenya. Untuk menutup, dan sekarang log Anda akan berada di dalam folder wp content dan file bernama debug. Log akan dibuat setiap kali WordPress melakukan kesalahan. Saya tidak punya file apapun di sini karena WordPress saya tidak ada kesalahan. Makanya saya tidak punya apapun di folder itu, bersih. Tetapi jika WordPress saya mengalami kesalahan, file debug log akan dibuat di sini dan saya dapat melihat ke dalam log untuk melihat apa yang menyebabkan kesalahan ini. Memeriksa ekstensi PHP yang dibutuhkan plugin dan tema Anda juga dapat membantu Anda memecahkan banyak masalah. Di sini, di dalam panel hosting kita pergi ke konfigurasi PHP. Kita pergi ke ekstensi PHP dan kami memeriksa ekstensi yang sudah aktif secara asli dan Anda tidak dapat menonaktifkannya. Dan di bawah ini ada beberapa ekstensi lain yang dapat Anda aktifkan secara opsional. Sebagian besar perusahaan hosting tidak menyediakan ekstensi jenis ini. Itulah sebabnya kami memilih Hostinger sebagai mitra. Ayo, saya akan memberi Anda sebuah contoh, dan ini hanya sebuah contoh. Anda dapat menggunakan basis ini untuk plugin apapun yang Anda gunakan. Anda pergi ke Google dan mencari nama plugin dan ekstensi PHP yang dibutuhkan, atau membaca dokumentasinya. Jadi, misalnya di sini, Elementor. Dia memiliki ekstensi PHP ZLib sebagai kebutuhan. Dia membutuhkan ekstensi ini aktif. Secara kebetulan, ini juga merupakan ekstensi yang dibutuhkan oleh WordPress. Jadi jelas bahwa situs kami memiliki ekstensi yang aktif. Tetapi penting bagi Anda untuk mengetahui bahwa semua plugin Anda memiliki ekstensi PHP yang diperlukan agar dapat berfungsi. Sebuah plugin dapat bergantung pada ekstensi. Plugin lain mungkin bergantung pada plugin lain. Jadi penting bagi Anda untuk mengaktifkan semua ekstensi yang diperlukan. Bagaimana Anda mengetahui hal ini? Berbicara dengan pengembang plugin atau membaca dokumentasi. Umumnya, sebagian besar perusahaan hosting datang dengan semua ekstensi yang diperlukan aktif. Namun mungkin ada kasus di mana Anda harus menguji untuk melihat apakah plugin Anda bergantung pada ekstensi apapun. PHP tambahan. Meningkatkan memori WordPress sendiri juga merupakan langkah yang menyelesaikan banyak masalah. Tingkatkan memori yang tersedia untuk WordPress. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah menanyakan kepada perusahaan hosting Anda berapa batas memori yang tersedia di server Anda. Yang kami gunakan adalah paket khusus untuk WordPress. Kami memiliki memori 3 GB. Saya mengalokasikan 1 GB untuk PHP dan sekarang saya juga akan menambah memori yang tersedia untuk WordPress. Jadi saya datang ke sini untuk file, manage file. Jika Anda menghosting situs web Anda di tempat lain, Anda dapat mengakses pengelola file melalui dashboard perusahaan hosting Anda. Jika Anda ingin mengganti perusahaan hosting Anda, saya sarankan Anda mengklik tautan di deskripsi untuk mendapatkan diskon untuk paket tahunan atau lebih besar di Hostinger. Akses pengelola file, buka HTML publik. WP include. Cari file yang bernama default constants. Ayo cari filenya. Kita temukan di sini. Ini file default constants PHP. Ayo klik 2 kali pada file tersebut. Ayo gulir dan di sini tempat WordPress menetapkan batas memori. Kami akan menetapkan batas memori ini sebagai 1024. Sekali lagi, ubah di bawah juga menjadi 1024 dan di bawah ini kami memiliki multisitus WordPress. Kami tidak menggunakan struktur ini, tetapi jika kami juga dapat mengubahnya ke 1024.
Mari simpan dan selesai. Mulai saat ini WordPress akan dapat menggunakan lebih banyak RAM sistem yang tersedia, yang memecahkan banyak masalah dengan plugin yang memerlukan penggunaan lebih besar. Memori RAM. Memodifikasi versi PHP dapat menjadi salah satu langkah penting dalam memperbaiki masalah pada website WordPress Anda. Terlepas dari apakah masalahnya ada pada tema atau plugin, versi PHP harus kompatibel dengannya. Ayo pergi. Mengakses dashboard sistem hosting saya. Saya bisa pergi ke Advanced, ke konfigurasi PHP dan memilih versi PHP yang ingin saya gunakan. Setiap perusahaan hosting memiliki panel yang berbeda, namun semuanya memiliki opsi untuk mengubah versi PHP. Saat ini, PHP 7.4 adalah yang paling kompatibel dengan semua tema dan plugin WordPress. PHP 8.0 bekerja dengan baik di WordPress, namun masih ada beberapa ketidakcocokan dengan beberapa tema dan plugin yang belum diperbarui oleh pengembang. Oleh karena itu, sebaiknya Anda beralih ke PHP versi 7.4. Klik perbarui agar perubahan diterapkan. Tunggu sekitar 3 menit dan coba lagi akses situs web Anda. Ingat untuk menghapus cache setiap kali Anda melakukan perubahan. Menonaktifkan plugin WordPress juga merupakan langkah yang biasanya menyelesaikan beberapa masalah. Mungkin saja yang Anda alami di lingkungan Anda adalah masalah kompatibilitas dan bukan masalah spesifik pada plugin. WordPress adalah ekosistem yang sangat besar dan terkadang beberapa pengembang mengembangkan plugin yang bertentangan dengan plugin lain. Cara terbaik untuk mengetahui apakah plugin yang ingin Anda gunakan bertentangan dengan plugin lain. Dengan masuk ke dashboard WordPress dan menonaktifkan plugin, mengklik nonaktifkan plugin hanya akan dinonaktifkan. Namun ini memiliki masalah kecil. Dalam beberapa kasus Anda tidak akan dapat membuka dashboard WordPress. Jika kasus Anda adalah WordPress bahkan tidak membuka panelnya, saya akan mengajari Anda cara menonaktifkan plugin dengan cara lain. Buka panel perusahaan hosting Anda. Buka pengelola file dan file atau pengelola file. Klik pengelola file Anda dan ketika Anda membukanya Anda akan melihat akses folder publik HTML. Akses folder publik HTML. Di beberapa server folder ini mungkin diberi nama www. Buka konten WP. Folder plugin. Masukkan. Dan di dalam folder plugin Anda akan melihat bahwa Anda akan memiliki folder dengan nama plugin yang Anda gunakan. Misal di sini saya punya plugin bernama Full White Page Templates. Yang akan saya lakukan adalah menonaktifkan plugin ini. Tapi tidak di sini. Jika WordPress saya tidak bisa dibuka, saya bisa saja ganti nama. Dengan mengklik tombol kanan, akan mengganti nama. Dan saya mengubah nama folder. Saya hanya akan menambahkan garis bawah di akhir, dan klik ganti nama. Itu mengubah nama folder, dan ketika saya datang ke WordPress dan perbarui, saya akan melihat bahwa plugin tersebut telah dinonaktifkan. Jadi jika plugin ini menyebabkan masalah pada instalasi WordPress saya akan menonaktifkannya, dan WordPress saya akan berfungsi kembali, sehingga memberitahu saya bahwa plugin ini adalah masalahnya. Jika plugin ini sudah dinonaktifkan, seperti yang saya lakukan sekarang, dan meskipun WordPress tidak berfungsi lagi, saya harus terus menonaktifkan plugin lain, mengganti nama folder, atau menonaktifkannya melalui panel, hingga WordPress berfungsi kembali. Saat WordPress mulai berfungsi kembali, saya akan mengetahui plugin mana yang menyebabkan masalah. Jadi saya akan kembali ke folder di sini dan mengembalikan nama folder plugin ke aslinya. Kembalikan nama folder plugin seperti semula. Hilangkan garis bawah agar nama folder plugin tetap sebagaimana mestinya. Saya memperbarui halaman plugin saya dan sekarang saya dapat mengaktifkan kembali plugin tersebut, semua plugin lainnya, kecuali plugin yang membuat kesalahan dalam situs saya. Dengan cara ini saya akan mengetahui plugin mana yang saya miliki di lingkungan saya yang menghasilkan kesalahan di WordPress. Anda adalah uang.
Jika Anda memerlukan tim untuk menyelesaikan masalah pada aplikasi, infrastruktur, dan aplikasi web Anda, hubungi kami. Tautan dalam deskripsi membuat kalender kami terbuka untuk umum, dengan jam dan hari yang dapat Anda pilih. Check out, dan terima layanan eksklusif kami dari sekelompok orang gila teknologi untuk klien yang membutuhkannya. Waktu Anda sangat berharga bagi kami. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa, tonton saja videonya sampai selesai dan saya yakin masalah Anda pasti bisa teratasi. Dan jika Anda ingin menghasilkan uang dengan memecahkan masalah WordPress, ada tautan di deskripsi yang akan membawa Anda ke pelatihan terbaik yang pernah ada. Saya ingin Anda memikirkan hal berikut. Menurut Anda apa yang paling mungkin terjadi? Seseorang membayar Anda $1.000 untuk sebuah situs web yang mereka bahkan tidak tahu apakah mereka membutuhkannya. Atau seseorang yang sudah memiliki situs web yang berfungsi dan memiliki masalah, membayar Anda $1.000 untuk menyelesaikannya. Menyelesaikan masalah dengan alat yang sudah ada. Ini adalah pasar yang besar dan sedikit dieksplorasi. Anda mempunyai kesempatan untuk mengerjakan urgensi, kebutuhan bisnis yang sudah aktif. Klik tautan di deskripsi dan saya yakin Anda akan menyukainya. Ayo, jika tidak ada langkah lain dalam video ini yang dapat menyelesaikan masalah Anda, sekarang saya akan mengajari Anda cara menghubungi dukungan Essentials Add-ons untuk Elementor. Ayo pergi, saya akan meninggalkan tautan ini di sini ke wordpress.org. Di tautan pertama dari komentar yang dipasangi pin, Anda dapat membuka di sini dan Anda akan mendarat tepat di halaman tempat saya berada sekarang. Masuk ke sini, Anda akan mengakses akun wordpress.org Anda. Kami akan mengklik halaman dukungan. Memuat halaman dukungan, kita pergi ke buat topik, tidak lebih dari itu, dan membuat tiket dukungan untuk dikirim ke tim mereka. Ayo pergi. Hal pertama, Anda akan menambahkan judul yang pada dasarnya akan menjelaskan kesalahan yang Anda alami. Anda akan menambahkan tautan ke situs web Anda dan sekarang saya akan menambahkan di sini apa. Ujung emas dari video ini, yang tidak lebih dari salinan kecil, yang akan saya siapkan untuk Anda di komentar pertama yang disematkan, yang akan menjadi segalanya bagi Anda perlu diisi. Semuanya sudah siap di sini. Anda hanya perlu mengisi detail Anda. Yang akan saya tinggalkan dalam salinan ini adalah apa yang perlu Anda kirimkan ke tim dukungan. Ini akan membuat cara Anda menulis pesan ini lebih mudah dan juga akan mempercepat prosesnya, karena Anda akan menyiapkan semuanya di sini. Semuanya di depan untuk tim dukungan plugin, tentang apa yang Anda jalankan di lingkungan Anda. Dan itu akan memudahkan mereka untuk mengetahui apa yang menyebabkan kesalahan mereka. Kecantikan, ayo pergi. Hal pertama yang saya tinggalkan di sini untuk Anda sertakan adalah perusahaan hosting Anda. Yang dalam kasus saya akan menyertakan hostinger di sini. Anda ingat semua data yang Anda gunakan. Anda memasukkan versi PHP Anda, versi WordPress Anda dan versi plugin yang Anda gunakan. Anda juga menambahkan semua plugin yang telah Anda install dan aktifkan di situs web Anda. Meskipun plugin tersebut tidak ada hubungannya satu sama lain. Jika Anda memiliki plugin cacing, pisahkan dari plugin lain dan jelaskan apakah plugin tersebut aktif atau tidak pada saat Anda menerima kode kesalahan ini. Dan seperti yang saya ajarkan kepada Anda cara mengaktifkan WP Debug beberapa langkah yang lalu, pesan apapun yang Anda terima di dalamnya juga tambahkan di sini di dalam pesan ini yang akan kami kirimkan ke dukungan. Kecantikan? Dan terakhir, pada bagian penulisan ini untuk menjelaskan kesalahan tersebut, kami akan menambahkan berikut adalah 2 kalimat yang sangat cepat. Pertama, jelaskan apa yang Anda coba lakukan dan cara kerjanya. Dan terakhir pesan yang menjelaskannya. Bagaimana cara kerjanya sebenarnya dan kesalahan apa yang Anda dapatkan. Oke? Ayo, sekarang tinggal 2 langkah lagi sebelum kita dapat mengirimkan topik ini kepada mereka, tiket dukungan ini untuk mereka. Pada dasarnya kita akan menaruh beberapa tag di sini untuk memberi sinyal bahwa ini adalah topik yang membicarakan kesalahan Anda. Mendapatkan, dan sekarang kami memiliki beberapa kotak di sini yang dapat kami periksa yang pada dasarnya akan memandu mereka pada konten yang Anda tulis. 2 hal pertama di sini adalah hal-hal yang mungkin tidak perlu Anda periksa tetapi saya sarankan Anda membacanya jika konsisten dengan apa yang Anda tulis di sini dalam pesan yang akan Anda kirimkan kepada mereka untuk mendapatkan dukungan. Anda dapat menandainya tetapi jika tidak, Anda mungkin tidak perlu menandainya. Dalam banyak kasus Anda tidak perlu menandai salah satu dari 2 yang pertama ini. Yang terakhir saya sarankan Anda menandainya karena mereka dapat memberitahu Anda melalui email ketika tiket Anda telah dijawab. Dan hanya itu, Anda sekarang dapat mengirimkan kiriman dan Anda sudah menghubungi dukungan plugin. Anda tidak perlu melakukan apapun jika tidak. Tunggu saja sampai mereka mengirimi Anda. Jika Anda merespons, videonya akan tetap di sini. Terima kasih, katanya.